Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa in asraqal haditsi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama, tidak lupa khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jamaah Jumat sekalian. Marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat-nikmat yang kecil maupun nikmat-nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Karena dengan nikmat yang terbesar inilah, nikmat iman dan keislaman, kita dapat memperoleh kesuksesan dan kebahagiaan kehidupan di dunia ini, apalagi nanti kehidupan di alam akhirat. Seperti dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kesuksesan, itulah kemenangan yang besar. Al-Buruj ayat yang ke-11. Hanya dengan keimanan dan ketakwaanlah kita akan bisa mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan iman dan keislaman kita akan bisa mengarungi kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang diridhai oleh Allah, dan akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan puncak tatkala kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu sifat orang beriman adalah dalam hati mereka tidak ada rasa kesombongan. Karena hati yang ada rasa sombong,
adalah hati yang berpenyakit, hati yang akan membinasakannya, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun kehidupan di akhirat nanti. Jangan sampai kita sudah berangan-angan, bercita-cita menjadi ahlul jannah, sudah kita merasa beriman dan melakukan ketakwaan kepada Allah, namun hati kita masih ada setitik kesombongan, maka kita akan diharamkan Allah dari masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Qala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Kemudian ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Maka yang namanya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, dari hadis yang kita bacakan tadi, marilah jangan sampai hati kita ada setitik kesombongan sehingga surga tidak akan kita dapatkan. Tidak mengapa kita memakai baju yang bagus, sandal yang mahal, namun hati ini masih tawadhu, masih mengharap keridhaan Allah dari yang kita pakai tadi. Jangan sampai kita merasa bahwa pakaian yang kita miliki lebih baik, sandal yang kita miliki lebih mahal dari orang lain, sehingga kesombongan muncul dalam hati kita. Atau kita merasa mempunyai ilmu yang terbaik, ilmu yang lebih tinggi dari orang lain, sehingga tatkala orang lain berbicara, maka ia meremehkan orang itu dan menolak kebenaran dari orang lain yang menyampaikan kepada kita. Sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Tidak hanya di akhirat orang yang mempunyai hati yang sombong akan diharapkan Allah masuk ke dalam jannah, namun di dunia itu Allah bisa memberikan azab, memberikan hukuman bagi orang-orang yang sombong. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, anna rajulan akala inda Rasulillahi bisimalihi faqala kul biyaminika. Qala la astati'u. Qala lastatota. Mana'ahu illal kibr. Qala fama rafa'aha ila fihi. Dalam sebuah hadis sahih dikisahkan, ada seorang laki-laki makan di samping Rasulullah dengan tangan kirinya. Kemudian Rasulullah menyapanya dengan sabdanya, wahai fulan, makanlah dengan tangan kananmu. Orang itu menjawab, aku tidak bisa, karena dia merasa gengsi dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Aku tidak bisa. Las tatokta, aku tidak bisa makan dengan tangan kanan. Beliau bersabda, apakah kamu tidak bisa? Yaitu dia menolaknya dengan kesombongan. Setelah itu tangannya tidak bisa sampai ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, orang tersebut mendapat hukuman di dunia.
yaitu disebabkan perbuatannya menolak perintah Rasulullah. Dia dihukum karena kesombongannya. Akhirnya dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya disebabkan sikap sombongnya terhadap perintah Rasulullah. Inilah di antara bentuk hukuman di dunia bagi orang-orang yang punya sifat sombong. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kesombongan adalah salah satu sifat iblis, yang mana saat itu iblis diminta Allah, disuruh Allah, diperintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, namun ia tidak mau. Seperti yang difirmankan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, mereka bersujud kecuali iblis, karena iblis enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 34. Sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, orang-orang yang masih mempunyai sifat sombong dalam hatinya, ini sulit untuk mendapatkan ilmu, karena ilmu itu ibarat air. Ia tidak akan mampu naik ke pegunungan, sulit naik ke tempat-tempat yang tinggi, dan ilmu akan turun kepada orang yang hatinya mempunyai sifat rendah hati. Sebagaimana air akan mudah mengalir kepada tempat-tempat yang ketinggiannya rendah. Sebagaimana dalam sebuah kitab Ta'limul Muta'alim, dalam kitab tersebut disebutkan, al ilmu harbun lil fata al muta'ali kasaili harbun lil makani al ali, yang artinya ilmu itu musuh bagi orang-orang yang menyombongkan diri, laksana air bah musuh bagi orang-orang yang sombong. Jadi dalam kitab ini dijelaskan ilmu itu seperti air, akan mudah mengalir pada orang-orang yang hatinya mempunyai kerendahan hati, tidak ada kesombongan dalam hatinya. Namun orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa tinggi dari orang lain, maka ilmu tidak akan sampai kepada dirinya, sebagaimana air akan sulit naik di atas pegunungan. Jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Masih pantaskah kita untuk menyombongkan diri? Karena Allah berfirman di dalam surat Abasa ayat yang ke-17 sampai 22. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma sabila yassarah thumma amatahu fa'akbarah thumma idza syaa'a ansyarah, yang artinya binasalah wahai manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari manakah Allah menciptakannya? Yaitu dari setetes mani yang hina. Allah menciptakan lalu menakdirkannya, kemudian dia memudahkan jalannya, kemudian dia Allah mematikannya dan memasukkannya ke dalam liang kubur. Kemudian bila dia Allah menghendaki, dia akan dibangkitkan kembali. Surat Abasa ayat 17 sampai 22. Inilah sindiran Allah kepada kita. Apa yang kita sombongkan? Karena kita pada dasarnya berasal dari setetes air mani yang hina. Kemudian Allah takdirkan kita hidup dan akhirnya mematikan kita kembali, dan akhirnya kita akan dibangkitkan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini.
Jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari, dari apa yang kita sampaikan tadi, saya mengajak pada diri saya dan pada jamaah sekalian, mari kita ganti sikap kesombongan dalam hati dengan sikap tawadhu. Sikap tawadhu adalah kebalikan dari sombong, yaitu rendah hati. Sikap inilah yang merupakan sikap terpuji, yang merupakan salah satu sifat ibadur rahman yang Allah terangkan dalam firman-Nya. Ibadur rahmanil ladzi yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati atau tawadhu. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Al-Furqan ayat 63. Dan akhirnya Allah akan memberikan pahala orang-orang yang mempunyai hati yang tawadhu dengan jangannya Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam firman-Nya surat Hud ayat yang ke-23. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wahbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Hud ayat 23. Fastabiqul khairati aqulu qouli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seorang ulama bernama Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya berjudul Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Muwazarah, halaman 148 dan 149, menjelaskan tentang tanda-tanda orang yang mempunyai hati tawadhu. Ada 5 tanda-tanda orang tawadhu, yaitu yang pertama, ia lebih senang tidak dikenal manusia daripada menjadi orang yang terkenal. Yang kedua, orang yang tawadhu itu orang yang bersedia menerima kebenaran dari siapapun juga, asal baik dari kalangan orang yang terpandang maupun kebenaran itu datang dari orang-orang yang rendah kedudukannya. Yang ketiga, orang-orang tawadhu adalah orang-orang yang mencintai fakir miskin dan tidak segan-segan duduk bersama mereka. Yang keempat, orang-orang tawadhu bersedia mengurusi dan menunaikan kepentingan orang lain dengan sebaik mungkin. Yang terakhir, orang tawadhu berterima kasih, orang yang suka berterima kasih pada orang-orang yang telah menunaikan hak yang dibebankan atas mereka, sementara memaafkan mereka yang melalaikannya. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, demikianlah sekelumit 5 ciri orang yang tawadhu. Semoga hati kita dibimbing Allah untuk menjadi orang-orang yang punya sifat tawadhu dan dihindarkan dari orang-orang yang mempunyai sifat sombong dalam hati kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.